Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar beberapa hal yang sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita semua memahami bahwa sesungguhnya Rasulullah itu adalah uswah untuk kita semua. Beliau adalah teladan, beliau adalah sosok yang paling mulia, beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang mendapatkan tugas khusus dari Allah untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Dan yang paling membanggakan dan hal yang juga patut terus-menerus kita syukuri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini dan insya Allah sampai hari kiamat nanti adalah satu-satunya manusia terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, Innallaha karihalakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, tidak menyukai tiga hal ada pada diri kamu sekalian. Yang pertama sekali adalah qil waqal, yang kedua adalah kathratu as-su'al, yang ketiga adalah ida'atu al-mal. Yang pertama sekali adalah qil waqal. Qil adalah kata-kata dalam bentuk pasif atau terjemahan biasanya dikatakan atau yang disampaikan oleh banyak orang. Qal adalah apa yang disampaikan. Maknanya Rasulullah SAW sedang ingin mengingatkan kita, jangan sampai dalam hidup ini kita disibukkan dengan informasi-informasi yang tidak akurat, informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas referensinya, yang akhirnya itu berdampak pada kekacauan pikiran kita, kekacauan perasaan kita, sehingga pada gilirannya kita tidak lagi bisa beramal dengan amal yang benar, dengan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua tahu bahwa sesungguhnya di dalam agama Islam Allah sudah menghadiahkan umat ini dengan mukjizat terbesar, mukjizat sepanjang zaman, mukjizat yang tidak akan pernah lapuk dimakan zaman, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan semua sepakat bahwa Al-Qur'an adalah referensi utama bagi agama Islam. Sehingga saking benarnya Al-Qur'an, kita tidak pernah mendengar ada istilah ayat Al-Quran yang sahih, ayat Al-Quran yang dhaif, atau ayat Al-Quran yang hasan. Tapi semua ayat Al-Quran adalah benar isinya, benar sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita terhindar dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita terhindar dari qil wa qal, sibuk menyampaikan, sibuk mengatakan, sibuk berbisik sana sini dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak akurat, maka mari kita sibukkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, kita sibukkan diri kita dengan terus-menerus mempelajari apa yang benar-benar disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sampaikan ayat Allah, sampaikan hadis-hadis Nabi kepada semua orang. Yang kedua, rahimakumullah, yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, adalah kathratu as-su'al, banyak sekali bertanya, banyak sekali permintaan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu su'alihim wa mukhalafatuhum li anbiya'ihim. Sesungguhnya telah binasa kaum-kaum sebelum kamu karena mereka terlalu banyak meminta dan terlalu banyak berselisih dengan nabi-nabi mereka. Maka rahimakumullah, dari poin kedua ini kita belajar dua hal. Yang pertama, jangan terlalu banyak meminta padahal kita tidak nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan terus meminta tapi kita tidak berkomitmen dengan apa yang kita minta. Meminta kepada Allah agar mendapatkan ketenangan di dalam hidup ini, tapi kemudian kita tidak bersedia untuk mentelawahi Al-Quran sebagai obat hati terbaik yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, rahimakumullah, masih dari poin nomor 2 ini, pastikan ketika kita bertanya tentang agama ini, maka pertanyaan itu bukanlah dalam konteks mempertanyakan. Pertanyaan bukan kenapa ya Rabb saya harus sholat, kenapa ya Rabb saya harus bersedekah, kenapa ya Rabb saya harus bersabar, kenapa ya Rabb saya harus ridha dengan apa yang telah Engkau tentukan. Tetapi lebih baik kita kemudian mempersiapkan diri untuk menerima semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakannya, mempersiapkan diri untuk menerima seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkannya dan menjaga jarak dengannya.
Dengan demikian rahimakumullah, sehingga kalaupun ada pertanyaan yang kita ajukan tentang agama ini, pertanyaan itu sungguhnya adalah dalam rangka untuk menambah ilmu. Pertanyaan itu adalah dalam rangka untuk menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Rasulullah SAW, dan juga menambah pengetahuan kita tentang bagaimana sebaiknya menjalankan agama Islam. Kemudian yang terakhir, yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Karena sesungguhnya semuanya akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana didapatkan, dengan cara apa, digunakan untuk apa. Maka rahimakumullah, kita sering dinasihatkan untuk selalu peduli dan serius mencari harta. Karena sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan Nabi dalam hadis yang lain, harta terbaik itu adalah harta yang diperoleh dengan kerja keras dari tangannya sendiri, bukan dari hasil mengemis. Karena mengemis itu dilarang dan haram hukumnya di dalam Islam. Nabi mengatakan, al-mas'alatu syaukatun yashukku bihar rajulu wajhahu yaumal qiyamah. Minta-minta itu, mengemis itu adalah cakaran yang seseorang akan mencakar wajahnya pada hari kiamat kelak, kecuali seseorang yang meminta karena benar-benar berada dalam kondisi darurat, atau seseorang yang meminta hanya kepada penguasa. Maka rahimakumullah, harta yang sudah kita dapat, kita jaga sebaik-baiknya, kita gunakan pada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, jika kita meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah yang akan kita dapatkan adalah kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa disampaikan. Maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.